Tentu itu akan termuat dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang akan kami segera bahas, Mas. Kami berharap Bawaslu ini bisa menyidangkan dan bisa memberi sanksi. Tidak seperti Undang-Undang Pemilu sebelumnya. Jadi di samping ada DKPP yang melakukan sidang dan langsung memvonis terhadap kesalahan-kesalahan penyelenggara, Bawaslu juga kami dorong untuk bisa memberikan punishment, baik kepada penyelenggara maupun kepada peserta pemilu. Jadi kalau dari sejarah berdirinya Bawaslu ini kan nyaris dikasih kewenangan tapi tidak sepenuhnya dipakai. Baik Pak Eka, kemudian apa sih tantangan terkait dengan penguatan lembaga penyelenggara pemilu yang dihadapi oleh DPR khususnya Komisi 2, karena bagaimanapun juga penyelenggaraan pemilu atau pemilihan bisa lebih berkualitas, demokratis kalau kemudian ada penguatan lembaga-lembaga yang memang ditunjuk atau diamanati undang-undang untuk menyelenggarakan pemilu maupun pilkada. Ya, khusus Kabupaten Tegal itu saya apresiasi penyelenggara pemilu, Mas. Jadi dari mulai KPU, Bawaslu, terus teman-teman Gakumdu itu cukup profesional ya. Jadi nyaris tidak ada case yang berarti, dalam artian oke lah anggap kita pemilu kemarin paling brutal secara money politik gitu ya. Tapi sebrutal apapun money politik, tapi hasilnya dari mulai rekapitulasi pemilu tidak ada masalah. Kadang kita mempengaruhi pemilih dengan money politik yang brutal, tapi juga penyelenggaranya juga dioperasi. Kemudian tadi yang sampaikan Pak Eka, komunikasi lintas sektoral antara penyelenggara pemilu ini, Bawaslu dengan KPU, kan kadang orang atau publik menganggap bahwa kalau KPU-nya bermesra-mesraan dengan Bawaslu itu pasti ada sesuatu gitu loh Pak. Nah dari kacamata Pak Eka itu seperti apa seharusnya hubungan antar lembaga, antara penyelenggara pemilu baik Bawaslu maupun KPU khususnya di Kabupaten Tegal? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat siang sahabat Bawaslu Kabupaten Tegal dimanapun berada. Hari ini kami kedatangan tamu spesial, anggota Komisi 2 DPR RI, Bapak Haji Eka Widodo ST, yang sudah hadir di ruang studio kami. Pak Eka, terima kasih. Selamat siang Pak Eka. Siang. Sehat Pak Eka? Alhamdulillah. Oke. Pak Eka, langsung saja ini karena waktunya terbatas. Pak Eka juga ada kegiatan yang lain. Kita memanfaatkan momentum Pak Eka hadir di Bawaslu Kabupaten Tegal terkait dengan kehadiran Pak Eka melakukan kunjungan kerja spesifik ke Bawaslu Kabupaten Tegal. Kami pengen tahu sebenarnya urgensi Pak Eka melakukan kunjungan kerja spesifik ke Bawaslu Kabupaten Tegal itu apa, Pak? Ya. Gini Mas, tahapan pemilu sudah selesai. Dari 2023 kita melakukan kegiatan pemilu dari mulai Pileg, DPR RI, DPD, dan Presiden kan dimulai dari 2023 sampai 2004, sampai yang terakhir Pilkada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Lah di 2025 ini kan secara kinerja atau secara beban kerja sudah mulai menurun. Saya pengen tahu nih ngapain nih teman-teman Bawaslu di daerah, karena sudah nggak ada kegiatan pemilu. Secara anggaran kita di pusat masih membahas ada anggaran yang untuk Bawaslu RI. Tentu dari masukan dari bawah yang saya dapat nanti itu menjadi bahan kami untuk membahas minimal untuk yang 2026. Jadi mau ngapain nih di daerah? Karena anggarannya masih tinggi, masih triliunan juga. Makanya padahal tahapan pemilu nggak ada. Makanya saya perlu turun, saya perlu tahu betul di bawah itu seperti apa, yang nanti bisa kami bawa ke rapat-rapat dengan Bawaslu RI. Itu.
Berarti ada upaya untuk menggali persoalan-persoalan yang ada di bawah ya Pak. Betul, terutama tadi yang saya ketemukan kan langsung ke titik infrastruktur kantor Bawaslu Kabupaten Tegal, betul, Pak. Tidak punya kantor, Mas. Nah, ini cukup sensitif untuk menunjang kinerja Bawaslu, integritas Bawaslu, tentu infrastruktur penting. Nanti pasti saya bawa ke Jakarta informasi ini. Mudah-mudahan Jakarta ngerespon, Bawaslu RI segera ngerespon untuk biar Kabupaten Tegal punya kantor Bawaslu sendiri, Mas. Gitu. Jih Bapak, tentu ini kondisi yang kami sampaikan apa adanya gitu Pak. Karena nggak apa-apa, karena justru dari saya tahu apa adanya, lapangan betul-betul saya paham, saya lebih lebih independen atau lebih proporsional dalam menyampaikan saran-saran di bawah. Baik Bapak, terkait dengan tadi yang disampaikan Pak Eka bahwa sekarang kan sudah tidak ada tahapan pemilu dan pemilihan nih. Ya. Tetapi ada kewajiban yang harus dipenuhi dilakukan oleh lembaga penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu Kabupaten Tegal. Jangan sampai kemudian publik mengatakan nek ora ana pemilu ke Bawaslu ngapain gitu kan. Ya. Nah, kemudian kita mengadakan kegiatan-kegiatan itu. Nah, terkait dengan penguatan kelembagaan Pak Eka, apalagi kemarin kita cermati bersama pasca putusan MK, itu tentu salah satu yang kita syukuri tentu bahwa eksistensi lembaga penyelenggara pemilu masih dibutuhkan. Tetapi bagaimana kemudian perspektif Bapak terkait dengan bagaimana penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu untuk menyongsong pemilu dan pemilihan ke depan, Pak? Tentu itu akan termuat dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang akan kami segera bahas, Mas. Kami berharap Bawaslu ini bisa menyidangkan dan bisa memberi sanksi. Tidak seperti Undang-Undang Pemilu sebelumnya. Jadi di samping ada DKPP yang melakukan sidang dan langsung memvonis terhadap kesalahan-kesalahan penyelenggara, Bawaslu juga kami dorong untuk bisa memberikan punishment, baik kepada penyelenggara maupun kepada peserta pemilu. Jadi kalau dari sejarah berdirinya Bawaslu ini kan nyaris dikasih kewenangan tapi tidak sepenuhnya dipakai. Betul Pak. Terutama dengan peserta pemilu lah. Kami dorong di undang-undang yang baru nanti untuk meningkatkan kewenangan dan integritas Bawaslu. Bawaslu ini Pak. Ya, jadi memang selama ini ada kewenangan yang diberikan Pak, tetapi memang belum sepenuhnya. Jadi seperti tindak pidana pemilu kita masih tergantung pada sentra Gakumdu. Hanya administratif dan penyelesaian sengketa proses kita punya kewenangan untuk memutuskan. Sementara seperti tindak pidana, dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya itu dikembalikan pada institusi yang terkait, Pak. Nah, persoalan dengan itu apakah juga itu masuk dalam skenario atau rencana perbaikan undang-undang pemilu Pak nantinya? Beberapa draft masih kita susun, Mas. Beberapa alternatif narasi hukum atau draft itu juga kami terima dari beberapa lembaga NGO yang pemerhati pemilu. Kami semua tampung beberapa masukan dari masyarakat, baik dari pemerintah maupun dari non pemerintah, dari teman-teman partai politik juga kami tampung. Tentu kami berharap sih di 2026 kami mulai segera membahas itu. Karena di 2025 ini kami sudah terlalu overload terhadap beban pembuatan undang-undang, kelihatannya akan dilaksanakan di 2026. Berarti kemungkinan 2026 masuk ke prolegnas ya Pak? Ya, kemungkinannya begitu. Baik Pak Eka, ini terkait dengan bagaimana Komisi 2 sebagai mitra penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu melihat bagaimana efektivitas kerja-kerja kelembagaan yang dilakukan oleh Bawaslu Pak, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah tentu, berkaitan dengan kemarin penyelenggaraan pemilu 2024 dan Pilkada 2024 Pak. Ya, evaluasi pasti ada Mas, tapi tuntutan kinerja juga pasti nanti kami akan tuntut kepada Bawaslu. Terus secara regulasi kami juga akan memperkuat posisi Bawaslu di revisi undang-undang yang akan datang. Tentu kami pengen menjadikan produk pemilu ini produk yang betul-betul berkualitas dari sisi demokrasi dan dari sisi penyelenggaraan pemilu. Tentu tidak hanya soal
menjalankan rutinitas 5 tahunan Pak ya. Tapi bicara soal substansi. Ya, betul. Baik Pak Eka, kemudian apa sih tantangan terkait dengan penguatan lembaga penyelenggara pemilu yang dihadapi oleh DPR khususnya Komisi 2, karena bagaimanapun juga penyelenggaraan pemilu atau pemilihan bisa lebih berkualitas, demokratis kalau kemudian ada penguatan lembaga-lembaga yang memang ditunjuk atau diamanati undang-undang untuk menyelenggarakan pemilu maupun pilkada. Kami di DPR terutama Komisi 2 sangat proper atau sangat konsen terhadap penguatan lembaga-lembaga penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu, DKPP. Kami sangat konsen karena semakin kuat lembaga penyelenggara pemilu secara integritas, kualitasnya pun pasti akan berbanding lurus. Kualitas produk yang dihasilkan atas pemilu itu. Jadi kami tidak terus mencoba melemahkan, kami justru pengen ada masukan apa yang kira-kira memperkuat kelembagaan, pasti kami akan support gitu. Termasuk salah satunya tadi Pak, perubahan regulasi, kemudian soal pemenuhan infrastruktur gitu Pak bagi lembaga-lembaga penyelenggara pemilu. Itu saya tekankan, itu sudah wajib Mas. Bagaimana kita mau kerja maksimal dituntut kinerja yang begitu berat dalam waktu yang singkat kalau infrastruktur tidak mendukung. Misalnya kita pas hujan pulang ke kantor bocor, arsip yang kita punya kebanjiran. Misalnya, itu kan akhirnya jadi kinerja kita langsung drop gara-gara infrastruktur yang hanya ngurusi soal-soal seperti itu ya Pak, tidak pada substansi bagaimana tugas pengawasan gitu. Ya, seperti itu. Oke, baik Pak. Kemudian terkait dengan pengalaman Bapak ini, karena Bapak kan kemarin lahir dan jadi anggota DPR melalui pemilu di Dapil Kabupaten Tegal, Kota Tegal dan Brebes. Berdasarkan pengalaman Bapak kemarin berkontestasi di Dapil Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Brebes, itu seperti apa Pak dinamikanya? Ya, khusus Kabupaten Tegal itu saya apresiasi penyelenggara pemilu Mas. Jadi dari mulai KPU, Bawaslu, terus teman-teman Gakumdu itu cukup profesional ya. Jadi nyaris tidak ada case yang berarti, dalam artian oke lah anggap kita pemilu kemarin paling brutal secara money politik gitu ya. Tapi sebrutal apapun money politik, tapi hasilnya dari mulai rekapitulasi pemilu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kadang kita mempengaruhi pemilih dengan money politik yang brutal, tapi juga penyelenggaranya juga dioperasi. Jadi kadang ya dari hulu hilir semuanya brutal, akhirnya kualitas pemilu jadi nggak jelas. Ya, yang khusus Kabupaten Tegal saya apresiasi dari mulai istilahnya pemberantasan money politik itu juga gencar waktu itu. Terus masing-masing peserta juga cukup menghormati penyelenggara pemilu, jadi nggak terlalu ngintervensi begitu. Akhirnya kualitasnya saya titenane gampang Mas waktu itu. Jadi DPC Kabupaten Tegal kan melakukan tabulasi suara sendiri. Betul. Tabulasi suara sendiri dari hasil C1 yang dikumpulkan para saksi PKB. Itu hasilnya itu errornya hampir 0,0 sekian persen. Tidak jauh beda ya seperti apa yang dilakukan oleh KPU ya. Rekapitulasi KPU. Jadi saya merasa ini tidak seperti kabupaten yang lain ya. Dalam tanda kutip mungkin ada operasi. Cuma operasinya seperti apa saya juga di kabupaten lain juga nggak terlalu paham. Tapi membandingkan antar kabupaten, Tegal cukup profesional. Kalau kemudian tadi Pak soal pengamanan suara yang seharusnya ya KPU menyelenggarakan secara teknis, tetapi kan juga ada lembaga yang melakukan pengawasan itu Pak. Nah, bagaimana menurut Pak Eka peran Bawaslu Kabupaten Tegal ini khususnya, karena Pak Eka kan ada di Dapil Kabupaten Tegal juga gitu. Peran Bawaslu Kabupaten Tegal dalam tadi misalnya soal meminimalisir dugaan-dugaan pelanggaran money politik dan sebagainya. Menurut kacamata Pak Eka kemarin berkontestasi di Dapil Kabupaten Tegal, Kota Tegal dan Brebes. Kalau ya di forum kali ini saya cukup mengomentari yang Kabupaten Tegal aja Mas. Jadi di Kabupaten Tegal kemarin cukup profesional. Jadi antara KPU dan Bawaslu-nya masing-masing karena punya tugas dan kewenangan sendiri-sendiri, mereka menjalankan dengan
protapnya sendiri-sendiri. Masing-masing. Tapi tidak ego sektoral. Masing-masing saling support. Terus dari Gakumdu juga kelihatannya cukup bisa diajak bekerja sama. Jadi ada pelanggaran sekecil apapun langsung bisa diminimalisir. Misalnya ada waktu itu salah satu peserta yang ada indikasi mau melakukan money politik. Bawaslu-nya turun, Gakumdunya turun, akhirnya itu tidak jadi. Betul. Yang akhirnya masyarakat jadi lebih fair untuk memilih calon figur wakil mereka di Senayan gitu, atau di DPRD kabupaten. Jadi saya anggap khusus Kabupaten Tegal, karena ini forumnya Kabupaten Tegal, cukup profesional, Mas. Mudah-mudahan di pemilu-pemilu yang akan datang, dan saya lihat juga di waktu pilkada, saya sudah menjadi DPR, terus pilkada kabupaten juga saya anggap fair ini. Walaupun di situ kan banyak intervensi dari berbagai macam partai politik, tokoh-tokoh, itu saya lihat penyelenggaranya cukup fair, cukup adil, dan mengikuti aturan. Iya, itu memang konsekuensi atau resiko dari penyelenggara pemilu ya, Pak. Ya. Bekerja baik pun belum tentu dianggap benar, apalagi berbuat salah gitu. Nah, kemudian tadi yang sampaikan Pak Eka, komunikasi lintas sektoral antara penyelenggara pemilu ini, Bawaslu dengan KPU, kan kadang orang atau publik menganggap bahwa kalau KPU-nya bermesra-mesraan dengan Bawaslu itu pasti ada sesuatu gitu loh, Pak. Nah, dari kacamata Pak Eka itu seperti apa seharusnya hubungan antar lembaga, antara penyelenggara pemilu baik Bawaslu maupun KPU khususnya di Kabupaten Tegal? Oke. Bawaslu itu punya aturan main sendiri, KPU punya aturan main sendiri. Kalau misalnya masyarakat atau orang melihat itu mesra, itu kan mesra yang dalam tanda kutip mungkin secara body language ya. Tapi secara kinerja kan nggak bisa ditunjukkan dengan body language. Betul. Kita punya aturan undang-undang Bawaslu, kita punya aturan undang-undang KPU. Tentu masing-masing undang itu nggak akan mungkin bisa saling berseberangan atau yang saling kontraproduktif. Kalau misalnya saat rapat bertemu terus bersalaman kelihatan akrab, itu wajar-wajar aja. Iya, betul. Antar peserta pemilu misalnya bupati dengan wakil, dengan antar peserta. Antar calon bupati itu aja kan, kalau di panggung itu salaman kan mereka mesra atau mereka terlihat akrab, tidak ada masalah. Tapi di lapangan lah kadang isu-isu itu masyarakat perlu check and recheck lagi. Jangan asal memberikan statement yang saling merugikan, karena apabila kinerja penyelenggara itu dicap jelek, nanti masyarakat menganggap hasil pemilunya juga jelek. Betul, Pak. Jadi jangan sampai ketidakpercayaan masyarakat terhadap produk pemilu ini mempengaruhi juga nanti kinerja para pimpinan yang dihasilkan dari penyelenggara pemilu. Betul. Semacam mosi tidak percaya begitu. Tentu semua harus saling menahan diri, semua harus saling menghormati bahwa dalam tanda kutip kemesraan itu tidak selamanya buruk. Kadang kita kan harus menjunjung tinggi kemesraan dan cinta daripada permusuhan kan. Betul. Karena lihat masing-masing itu KPU Bawaslu nggak bisa berkolaborasi untuk dalam tanda kutip kong kali kong, karena mereka tugasnya sendiri-sendiri dan berbeda. Betul. Outputnya berbeda. Betul. Tugas pokok, fungsi dan kewenangannya beda gitu. Jadi ada penyelenggara teknis, ada yang melakukan pengawasan. Tetapi ya itu tadi bagian dari konsekuensi atau resiko penyelenggara pemilu kan, ketika publik belum memahami soal-soal tugas pokok fungsi masing-masing lembaga ini kemudian menjustifikasi. Tetapi itu bagian dari yang perlu kita dinamika dan bagian dari mengingatkan kita, Pak, sebagai penyelenggara pemilu. Oke, baik Bapak, barangkali ada yang mau disampaikan pesan dari Bapak selaku anggota Komisi 2 DPR RI, Pak, untuk penyelenggara pemilu, untuk penyelenggaraan pemilu maupun pilkada khususnya di Kabupaten Tegal. Kabupaten Tegal Bawaslu-nya dipertahankan secara kinerja, siapapun nanti periode depan komisionernya. Terus yang kedua, harus punya kantor, Mas. Nanti saya akan bantu misalnya dengan berkomunikasi dengan Bupati perihal hibah Pemda, atau dengan Bawaslu RI perihal pembangunan kantornya. Nanti saya akan berupaya untuk berkomunikasi. Terima kasih, Pak. Jadi memang kita sampaikan kondisi real yang ada di kita, karena memang ini salah satu, bukan segala-galanya ya Pak ya, tapi salah satu bagian yang agak sedikit menghambat, karena memang kalau harus berpindah kantor dan sebagainya,
kita harus berkoordinasi dengan semua pihak, Pak. Saya kira itu. Oke. Untuk teman-teman Bawaslu sendiri, Pak, nanti menghadapi pemilu dan pilkada ke depan karena ada putusan MK yang mungkin juga nanti imbasnya ke dinamika yang akan berbeda dengan pemilu dan pemilihan kemarin 2024, Pak. Oke, teman-teman Bawaslu tetap bekerja seperti biasa, ngikuti instruksi dari atas, karena pemilu yang akan datang itu potensinya akan berubah skema, karena kami di DPR itu sedang dalam rangka akan membahas revisi undang-undang pemilu. Tentu kalau ada revisi undang-undang pemilu berarti mungkin ada perubahan juga terhadap tata kelola atau tata penyelenggaraan pemilu. Tidak seperti kemarin lah. Teman-teman Bawaslu, KPU di bawah menunggu saja. Pokoknya bekerja seperti sedia kala. Nanti kalau ada instruksi perubahan acara atau perubahan penyelenggaraan pasti akan diinstruksi sesuai dengan undang-undang yang ada. Itu aja, Mas. Oke, baik Pak Eka Widodo, saya kira perbincangan singkat kita cukupkan, Pak Eka. Terima kasih sudah memberikan atensi, termasuk tadi bagaimana skenario atau konsep yang digunakan Pak Eka selaku anggota Komisi 2 untuk memberikan penguatan kelembagaan khususnya untuk Bawaslu secara nasional, termasuk juga Bawaslu Kabupaten Tegal. Saya kira itu sahabat Bawaslu Kabupaten Tegal dimanapun berada, perbincangan kami dengan anggota Komisi 2 DPR RI Bapak Haji Eka Widodo ST yang hari ini melakukan kunjungan kerja spesifik sekaligus kita minta untuk diskusi bincang-bincang melalui podcast Bawaslu Kabupaten Tegal. Terima kasih Pak Eka. Sama-sama, Pak. Oke, terima kasih sahabat Bawaslu dimanapun berada. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.